Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta hari Sabat dan Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar sebagaimana Musa memiliki kerendahan hati yang sejati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 19 April 2025 yang berjudul Musa adalah teladan kerendahan hati sejati. Ayat inti diambil dari Keluaran 32 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Setelah anak-anak Israel mendengarkan 10 perintah Allah di Sinai, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan Tuhan murka kepada mereka. Dia berkata kepada Musa, "Biarkanlah aku, supaya aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Tetapi tidak, orang yang telah belajar mencari domba yang hilang di padang gurun, yang telah bertahan dalam dingin dan badai daripada membiarkan seekor domba binasa, tidak dapat meninggalkan umat yang dipercayakan kepadanya. Dia memohon kepada Tuhan agar tidak meninggalkan mereka, tetapi mengampuni pelanggaran mereka. Musa menyatakan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Semboyannya ialah, Allah Israel adalah kekuatanku dan pemimpinku. Ia tidak menerima penyembahan seperti yang diterima raja-raja bangsa lain. Berulang kali ia mengatakan kepada anak-anak Israel bahwa ia hanyalah apa yang telah diciptakan oleh Allah Israel. Dalam semua pertempuran di mana mereka memperoleh kemenangan, ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh menuntut penghormatan, karena Allah Israel lah yang memperoleh kemenangan bagi mereka. Ketika Tuhan berkata kepada Musa,
aku sendiri hendak membimbing engkau. Kita mungkin berpikir bahwa hamba Allah yang perkasa ini akan merasa puas. Namun ternyata tidak. Ia tetap mendesak permohonannya. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Apakah Musa ditegur karena keangkuhannya? Ia, Allah, mengambil hamba iman yang perkasa itu dan menempatkannya di sebuah celah di batu karang, dan di sana menyatakan kepadanya kemuliaannya. Ketika Musa kembali kepada umat, mereka tidak dapat melihat wajahnya, karena ia telah berbicara dengan Allah, dan wajahnya mencerminkan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan kepadanya. Kulit mukanya bercahaya. Ketika berbicara dengan umat, ia terpaksa menutupi wajahnya dengan kerudung. Bukan orang yang sombong, suka membanggakan diri, dan tidak percaya, melainkan orang yang rendah hati dan setialah yang berkuasa di hadapan Allah. Agar ia dapat menjawab doa-doa mereka, Tuhan menghendaki umatnya memperoleh pengalaman pribadi. Semakin dekat mereka kepada Yesus Kristus, semakin dekat pandangan mereka tentang keindahan dan kehidupannya. Semakin rendah hati pula pendapat mereka tentang diri mereka sendiri. Semakin rendah penilaian mereka terhadap diri sendiri, semakin jelas pula pandangan mereka tentang kemuliaan dan keagungan Allah. Ketika orang-orang menyatakan bahwa mereka disucikan dan kudus, tidak diperlukan bukti yang lebih jelas untuk menunjukkan bahwa mereka tidak kudus. Dikutip dari manuskrip 36 tahun 1885. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Tentang Musa, Alkitab berkata dalam Bilangan 12 ayat 3 yang berbunyi, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Mengenai ayat ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 384 paragraf 2. Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi, dan inilah sebabnya ia dianugerahi hikmat dan bimbingan ilahi, melebihi semua orang lainnya. Kitab suci berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Orang yang lemah lembut dibimbing oleh Tuhan, karena mereka mau diajar, bersedia untuk diajar. Inilah hasil pendidikan Musa di padang belantara selama 40 tahun. Musa diajar oleh anak Allah untuk menjadi orang yang lemah lembut. Sebab mereka yang lemah lembut yang bisa diajar untuk menurut hukum, dibimbing oleh Tuhan menjadi pemimpin umat-umatnya. Karenanya, Roh Nubuat berkata tentang Musa dalam Signs of the Times tanggal 17 November tahun 1887 paragraf 3. Hambaku Musa yang setia dalam segenap rumahku, dan ketika ia mencapai kedewasaan, dengan dunia di hadapannya, ia memiliki kekuatan moral untuk menolak prospek kekayaan, kebesaran dan ketenaran yang menggiurkan. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa mengasihi umat-umat Allah dibandingkan kekayaan dan ketenaran dunia. Namun Musa sadar bahwa dia tidak mampu mengurus bangsa Israel. Karenanya masih dalam artikel yang sama dikatakan dalam paragraf 9. Musa merasakan tanggung jawabnya yang besar sebagai pemimpin Israel yang terlihat. Ia melihat keburukan alamiah mereka dan tahu bahwa ia tidak mampu membuat mereka terkesan dan mengubah hati mereka. Ia sangat merasakan ketidakmampuannya untuk melakukan tugasnya dan memohon kepada Allah untuk bimbingannya. Dan Tuhan Allah berkenan untuk bimbing Musa. Tapi Musa berkata dalam Keluaran 33 ayat 12,
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku." Musa mengerti bahwa Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa bukanlah yang langsung memimpin dan membimbing Musa, tapi utusan Allah Bapa lah yang akan membimbing Musa. Namun Allah Bapa menjawab dalam ayat 14 dikatakan, "Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Allah Bapa sendiri yang akan bimbing Musa. Apakah Musa puas? Oh tidak. Musa ingin melihat kemuliaan Allah. Dan benar, Allah perlihatkan, namun hanya bagian belakang. Itu pun Musa harus disembunyikan di dalam sebuah celah batu. Nah, apakah kemuliaan Allah itu? Surat yang nomor 33 tahun 1891 paragraf 9 berkata, kemuliaan Allah adalah karakternya. Itu sebabnya saat kemuliaan Allah dinyatakan kepada Musa, Allah menyerukan namanya yang adalah karakternya. Science of the Times tanggal 3 September tahun 1902 paragraf 7 berkata, kemuliaan Allah, karakternya, kemudian dinyatakan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Roh Nubuat dalam hal ini mengutip Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Itulah sebabnya Musa memohon kepada Tuhan Allah untuk tidak meninggalkan bangsa Israel, tapi mengampuni umat-umatnya. Mari kita baca ayat 8 dan 9 dari Keluaran pasal 34. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Sungguh istimewa cara Musa mengambil hati Allah. Musa minta agar Allah memperlihatkan kemuliaan-Nya, yang adalah karakter Allah. Dan saat Allah menyatakan karakternya, lalu Musa sujud menyembah dan ingatkan Allah akan karakternya tersebut, agar mengampuni umat-umatnya. Allah Bapa pun perbaharui janjinya kepada Musa dan bangsa Israel. Hanya mereka yang mau diajar oleh Yesus dan menjadi rendah hati, serta lemah lembut, yang dapat melihat kemuliaan Allah, yaitu karakter Allah. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 116 paragraf 6. Bukan orang yang sombong, suka membanggakan diri dan tidak percaya, melainkan orang yang rendah hati dan setialah yang berkuasa di hadapan Allah, agar ia dapat menjawab doa-doa mereka. Tuhan menghendaki umat-Nya memperoleh pengalaman pribadi. Semakin dekat mereka kepada Yesus Kristus, semakin dekat pandangan mereka tentang keindahan dan kehidupannya, semakin rendah hati pula pendapat mereka tentang diri mereka sendiri. Semakin rendah penilaian mereka terhadap diri sendiri, semakin jelas pula pandangan mereka tentang kemuliaan dan keagungan Allah. Kiranya teladan kerendahan hati Musa menjadi bagian kita, oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kita, mengajar kita, membimbing kita, hingga kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita, yaitu karakternya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini tentang Musa yang lembut hatinya lebih dari segala manusia di atas muka bumi ini.
Dan itu hanya oleh karena dia mau diajar oleh Yesus dan menerima Yesus dalam hidupnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, maka kami dapat diajar oleh Yesus, menjadi lemah lembut seperti Musa, dan hanya mereka yang lemah lembut dan rendah hati yang dapat melihat kemuliaan Allah yang adalah karakter-Mu, ya Bapa. Dan tidak hanya melihat, tapi juga memilikinya. Sebab syarat utama untuk mewarisi kerajaan sorga adalah dengan memiliki karakter-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.